Jadi kalau ada orang tanya Allah itu di mana, yang salah pertanyaannya. Karena kamu tunjuk kemanapun, di situ ya Allah, dan di situ juga bukan Allah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Kita lihat kenapa bisa begitu. Baru masuk ke asumsinya. Jadi para sufi punya asumsi dalam diri kita ada dua aspek. Yang pertama aspek nasut, dan yang kedua aspek lahud. Nasut itu kemanusiaan, lahud itu ketuhanan. Jadi jangan salah, Allah sejak awal sudah bilang wa nafakha fihi min ruhi. Ya kan? Wa khalaqa adama ala suratihi. Atas gambaran citranya Allah, Allah meniupkan ruhnya dalam dirimu. Nah, maka kita ini manusia tapi punya dimensi ketuhanan. Sebaliknya, dalam diri Tuhan, ini yang kalimatnya agak ada lahud ketuhanan tapi juga nasut. Lah kok Allah ada kemanusiaannya? Nasutnya Allah itu yang lahud dalam dirinya manusia. Jadi dimensi kemanusiaannya Allah itu sebenarnya dimensi ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Maka kan gitu, kalau pingin Allah masuk dalam dirimu, nasutmu yang manusia sisihkan, biar tersisa lahudnya. Dan lahudmu itu nasutnya Allah ketika Allah memanusia. Dari situ Allah bisa masuk dalam dirimu. Ini juga yang harus kamu ulang besok di rekaman. Jadi nggak bisa sekali dengar langsung paham. Jadi ada Tuhan, ada manusia, ya kan? Kalau kamu pingin Tuhan masuk, sisihkan manusianya, karena nggak mungkin Tuhan nyampur. Tuhan bersatu dengan dirimu. Seandainya toh nyampur kayak itihad, yang hilang bukan Allah tapi kamu. Kayak setetes air yang nyampur ke laut. Ya nggak usah dicari lagi setetes airnya di mana, yang kelihatan hanya laut. Jadi seandainya itu nyampur, tapi kalau di lahat tidak nyampur, tapi siapkan aja kondisimu, sisihkan nasutmu sehingga yang tersisa lahud. Kalau lahud ada, maka Allah bisa masuk. Ya kayak laki-laki contohnya pacaran, sing gampang memang pacaran. Misalnya kamu naksir cewek apa cowok, terus yang kamu taksir itu bilang, aku ndak suka cowok yang ngerokok. Nah kan? Maka demi agar cewek itu bisa masuk dalam hidupmu, syaratnya apa? Buanglah rokokmu. Ya kan? Begitu kamu nggak ngerokok, dia bisa masuk. Selama kamu masih ngerokok, ya dia ndak akan masuk dalam hidupmu. Syarat-syaratnya tidak cukup. Allah juga begitu. Allah tidak akan datang dalam hidupmu kalau jiwamu dikuasai nasut. Kalau komputer itu namanya tidak kompatibel. Bikin dirimu kompatibel sama Allah, biar Allah bisa masuk. Kalau programmu program manusia, ya Tuhan nggak bisa masuk. Programmu harus program Tuhan, biar Allah bisa masuk. Jadikan dirimu siap untuk Tuhan masuk dalam dirimu. Nah, itu nasut dan lahud. Bukan berarti terus dirimu membuang kemanusiaannya, enggak. Sisihkan dulu. Jangan dikuasai oleh yang nasut. Tapi penguasanya harus yang lahud, yang Tuhan. Biarkan kehendakmu adalah kehendaknya Allah, ucapanmu adalah ucapannya Allah, perbuatanmu adalah perbuatannya Allah. Itu berarti dirimu kompatibel sama lahud.
Dari situ Allah akan datang padamu. Nah, kalau sudah bisa kayak gini, jadi wali kalian. Ya, wali itu kan semacam itu. Kalau di Al-Quran cirinya wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Selama di hatimu masih ada takut, apapun jenis ketakutan itu, takut besok kerja apa, takut besok ujian bisa ngerjain apa enggak, takut kapan yo lulus kuliah ini, takut kok ra entuk pacar, jangan-jangan enggak laku. Takut, kalau masih banyak ketakutan berarti makommu belum wali. Nah ya. Jadi wali itu dia tidak punya takut apa-apa. Itu ciri paling gampang. Kalau masih takut kalah, masih takut partaimu jatuh, masih takut organisasimu kacau, masih banyak, masih tidak. Jadi sudah nggak takut. Orang yang tidak takut apa-apa itu sebenarnya cirinya cuma satu. Orang yang percaya 100% pada Allah. Selama masih ada takut di hatimu, itu sebenarnya kamu masih belum 100% percaya pada Allah. Mbok anggap kamu apa yang merancang hidupmu, kan gitu. Kan harusnya Allah. Sama nanti kalau kamu jadi guru, jadi dosen, jadi pendidik, bahkan jadi orang tua, jangan kecewa, jangan marah kalau anak didikmu atau anak kandungmu tidak manut sama nasihatmu. Kenapa? Tugasmu ya hanya nasehatin. Yang bikin manut dan tidak manut kan Allah. Kalau kamu merasa bisa mengubah manusia, bisa bikin orang manut, itu namanya kamu merasa tinggi, merasa sombong. Jadi, ini ajaran agak susah ini. Jadi, kalau ada mahasiswa nakal, muridmu nakal, ya kamu tidak usah marah-marah, tidak usah kecewa. Justru dari situ akuilah bahwa oh iya ternyata aku itu manusia biasa. Ya kan? Oh ternyata aku itu ya memang bukan Tuhan, yang bisa ngerubah orang kan Tuhan. Tapi kalau kamu marah-marah, kecewa itu ada nada sombong di situ. Seolah-olah kamu itu bisa ngerubah, kamu itu bisa bikin orang jadi lebih baik. Nggak. Oke. Jadi cirinya itu, kalau kamu ingin jadi wali, bisa ndak semua kekhawatiranmu hilang, imannya jadi 100%. Ndak galau oleh apapun. Aliran sesat banyak juga ndak galau. Ada banyak orang gegeran ndak galau. Dan kamu yakin dengan skenario-nya Allah 100%. Itu wali. Dan kalau sudah wali jangan khawatir, Allah yang melindungimu 100%. Ya kan ada hadisnya itu. Barang siapa menyakiti wali-waliku, kan itu. Dan seterusnya lah. Oke, yo, yang ini juga kamu inget-inget aja. Syukur-syukur bisa dijalani. Yo roto abot memang. Oke, malam ini kamu inget-inget referensi-referensinya. Sopo ngerti bisa menempuh jalan itu. Oke, terus itu asumsi-asumsinya. Prosesnya gimana untuk menyisihkan nasut? Mau tidak mau harus riyadhah diniyah. Jadi latihan rohani. Ya namanya latihan loh, mesti agak berat. Uzlah, kemudian tafakur, muhasabah, sholat malam. Pokoknya mendidik diri agar tidak jatuh cinta sama dunia. Nah ini roto abot. Kalau usia-usia kalian mungkin ya masih ambil nafas besar. Ya, jadi ya abot. Yo semangatmu kan naik turun. Kayak gini, wah semangat saya mau riyadhah. Riyadhah apa nih? Iya. Ya kan, kamu sholat subuh on time itu sudah alhamdulillah. Ya, jadi ya masih ingat sholat subuh kan luar biasa. Tidak usah lah tahajud itu apa nih. Jadi sholatnya subuh. Kemarin saya baca di mana itu, kenapa di Indonesia banyak orang sholat subuhnya kesiangan, karena salah nama. Kalau di beberapa kitab sholat subuh itu namanya sholat fajar. Di Indonesia subuh lebih terkenal. Kalau sholat fajar ya waktu fajar.
Jadi ketika diganti sholat subuh ya berarti tidak harus fajar, pokoknya subuh niatnya. Oke, yo argumennya apik kowe. Jadi mari kita jadi besok di situ diganti ya sholat fajar gitu kan. Sholat fajar waktunya fajar berarti tidak waktu subuh. Karena namanya subuh, kadang-kadang jam 7, kadang jam... Saya lupa ya baca. Ada juga referensi bahwa sebenarnya sholat duha itu banyak hadisnya yang dipertanyakan. Coba dicek yang ahli hadis ya. Di beberapa referensi malah ada yang bilang sholat duha itu awalnya karena dulu Muawiyah itu sholat subuh kesiangan. Jadi karena Muawiyah ini sholat subuh kesiangan, ada yang tahu, loh sampean Amirul Mukminin sholat subuh kesiangan. Loh ini bukan sholat subuh, ini sholat duha ini. Terus dari situ lahirlah banyak hadis-hadis tentang keutamaan sholat duha. Oke, yo kamu cek sendiri. Yang ahli hadis, ahli sejarah. Oke, nah kok sampai situ ya, ngarep ngomong riyadhah ya. Jadi riyadhah, latihan batinmu dengan cara memberdayakan fisikmu untuk mengarah ke batin. Jadi kiblatnya harus semuanya Allah. Dunia itu boleh kamu tunggangi, tapi ngadepnya ke belakang. Mungkin kalian baca banyak buku-buku sufi, biasanya sufi-sufi humor yang tentang Nasruddin Hoja itu, simbolnya sufi itu kan naik keledai, tapi tidak ngadep ke depan, ngadep ke belakang. Keledai itu simbol dunia. Ya kita butuhlah dunia, butuh makan, butuh minum, tapi ngadepnya ke belakang. Maksudnya kiblatnya jangan kiblat dunia, kiblatnya tetap ke atas Allah. Jadi ada apa-apa ngajaklah Allah. Ngaji kayak gini ya ajaklah Allah ke sini. Kalau kamu sedang pacaran, ajaklah Allah pacaran. Biar pacarannya Islami. Loh iya kan? Loh, kalau kamu pacaran ngajak Allah kan Anda enak ada Allah ini kan gitu. Ya kan? Mau pegang tangan juga ndak enak. Kalau iblis yang datang kan kalau dua orang, yang ketiga setan kan. Kalau setan kamu malah nekat, alah setan aja kok. Ya, kadang-kadang yang ketiga setan itu setannya malah nganggur, belum diapa-apain kamu sudah kreatif. Ya. Jadi paling setannya wah ndak enak jadi obat nyamuk jangan. Iya, kamu belum digodain kamu sudah kreatif sendiri. Jadi oke. Maka iya. Jadi kalau ada yang bilang hati-hati loh, jangan berduaan, yang ketiga setan, ndak ngefek. Ada setan, nggak ada setan, sudah kamu jadi setan dewe. Oke, nah riyadhah diniyah itu latihlah dirimu biar tidak nek basa Jawane dulu kiai-kiai bilangnya kepencut, terpesona, jatuh cinta dengan dunia di level apapun. Bukan berarti kamu tidak butuh dunia, butuh, tapi dia rankingnya bawah, tidak penting. Punya uang banyak syukur, tidak punya uang tidak apa-apa. Punya pacar cakep syukur, tidak punya pacar ya cari. Loh ya, ya kan harus nikah, makanya nyari pacar. Nggak apa-apa, nggak pakai galau, biasa aja. Yang jomblo santai, yang punya pacar juga santai. Dunia. Nah, jadi nggak jatuh cinta meskipun butuh. Kesini dikasih minum ya syukur, nggak dikasih minum ya minta. Ya minta nggak dikasih baru nggak apa-apa nggak dikasih. Oke, jadi itu riyadhah. Begitu kamu ndak lagi terpesona, ndak lagi jatuh cinta oleh dunia, maka jiwamu mulai kompatibel sama Allah. Tapi kalau dunia masih bikin kamu sibuk, cirinya yang gampang tadi, kamu masih banyak ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, yo agak susah Allah masuk.
Ya mungkin kalau Allah itu sudah Pentium 4, mungkin dirimu masih Pentium lama itu yang berapa itu. Jadi nggak masuk. Programnya Allah terlalu tinggi. Maka riyadhah, latihan. Riyadhah yang paling efektif itu yang istiqomah tadi. Makanya Nabi bolak-balik nyuruh istiqomah, itu melatih diri. Mungkin tidak urusan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Daripada kamu ujuk-ujuk baca buku filsafat banyak minggu ini, mending tiap hari baca dikit-dikit. Itu biasanya lebih manfaat, lebih melatih diri. Jiwa juga begitu. Kadang-kadang kan kamu kan gitu, kalau pas lagi kayak sekolahan hari ini loh, ujuk-ujuk semua bikin doa bersama, sholat malam, karena mau uan. Ya kan? Jadi sing biasanya tidak pernah doa, sekarang doa bersama. Sekarang tahajud bersama, ngundang kiai-kiai semua diundang. Hanya ketika mau uan, dianggapnya malaikat tidak ngerti. Iya kan? Kalau pas lagi butuh aja sekarang gitu-gitu. Dan ya coba kapan-kapan kamu bikin tulisan tentang itu ya, gitu. Jadi religiusitas yang anget-anget tai ayam. Jadi kadang semangat, kadang ya kalau pas lagi mantep-mantepnya itu neng kampus bawa tasbih kayak itu ya kan. Iya. Kalau pas lagi malas udah diajak sholat ya wakil lah dulu gitu. Jadi riyadhah, didik dirimu biar tidak jatuh cinta sama dunia. Karena ada ceritanya siapa? Ibnu Arabi itu satu ketika dia punya teman sufi yang tinggalnya di tepi pantai. Temannya yang di tepi pantai ini punya murid. Nah, satu ketika dia nyuruh, coba kamu pergilah ke Syekh Ibnu Arabi, tanyakan siapa tahu dia punya pesan untukku. Nah, begitu datang ke rumahnya Ibnu Arabi, murid si temennya ini kaget, ini orang rumahnya besar sekali kayak istana. Sementara guruku gubuknya kecil di tepi pantai, tiap hari ya paling mancing, dimakan sendiri terus ibadah. Ini orangnya luar biasa, tapi lah kok guruku minta dinasehati. Harusnya kan kebalik, yang kelihatan sufi beneran ya guruku yang di tepi pantai itu. Begitu tanya, ini saya pesen dari guru, jenengan mau pesen apa untuk guru saya? Terus pesennya, jangan terlalu terpesona oleh dunia. Wah, ya kan, itu kan pusing muridnya. Ini yang kaya raya dia malah pesennya, jangan terpesona itu pada guruku. Oke, begitu dia pulang cerita ke gurunya, pesennya itu saya. Gurunya ini langsung nangis. Wah, lah kok jenengan nangis kenapa? Berarti ya dia ngaku bahwa selama ini saya itu makan itu hanya dari mancing sendiri, kadang hanya duri-durinya yang tak makan. Tapi sambil makan, aku sambil mikir, ini kalau nggak cuma durinya, ada dagingnya mestinya enak. Kalau nggak cuma ikan, ada daging yang lain mestinya enak. Jadi sambil mikir itu. Sementara Syekh Ibnu Arabi itu, meskipun rumahnya kaya luar biasa, tidak pernah sedikit pun dia mikir tentang hartanya. Mau habis saat ini juga tidak apa-apa, mau tidak punya apa-apa juga nggak masalah. Jadi itu yang bikin gurunya terus sadar. Jadi sufi tidak sufi itu tidak tergantung kekayaan, tapi bagaimana batinmu tidak jatuh cinta pada dunia. Ya, cirinya tadi nggak ada hal dunia apapun yang bikin kamu takut dan gelisah. Yang bikin kamu takut dan gelisah cuma satu, kalau kamu merasa jauh sama Allah. Oke. Jadi itu proses riyadhah diniyah. Biasanya kalau para sufi latihannya ada makomatnya, ada step-stepnya. Dan hulul ini termasuk makom-makom puncak. Kalau di Ghazali puncaknya ma'rifat, pemahaman puncak tentang Allah.
Kemarin kita sudah bahas Ghazali di filsafat kebahagiaan. Karena begitu orang sudah mencapai makrifat, dunia nggak akan bisa nipu dia lagi. Ketika dunia nggak nipu dia, otomatis dia bahagia. Semua sumbermu gelisah selama ini kan selalu tentang dunia. Begitu dunia nggak merisaukanmu, kamu lebih cepat bahagianya. Nah, maka perlu riyadhah diniyah, mujahadah. Oke, terus ini syair-syairnya yang terkenal dari Al-Halaj yang ngomong tentang khulul. Jadi Tawasin juga. Jadi ra'aitu rabbi bi'aini qalbi fakultu man anta qala anta falaisa lil aina minka aina walaisa aina bihaisu anta. Wah, ya ben koyo ngaji tenanan ana Arabe. Ya. Jadi ra'aitu rabbi, aku melihat Tuhanku bi aini qalbi, dengan mata batinku. Terus aku ketemu Tuhan, fakultu man anta, loh siapa kamu? Tapi dia jawab, kola anta, loh aku yuk kamu. Gitu kan? Terus nambah lagi, falaisa lil aina minka aina. Tidak ada di mana engkau di mana. Itu maksudnya engkau tidak di mana-mana. Walaisa aina bihaisu anta. Dan memang untukmu itu tidak ada di mana. Allah itu tidak di sini, tapi juga di sini. Ini yang salah pernyataannya. Kenapa? Karena walaisa aina bihaisu anta, Allah itu nggak ada di mananya. Jadi dia tidak bertempat, tidak ada ruang yang fisik yang menampung Allah, karena dia di luar kerangka ruang dan waktu. Jadi kalau ada orang tanya Allah itu di mana, yang salah pertanyaannya. Karena kamu tunjuk kemanapun, di situ ya Allah, dan di situ juga bukan Allah. Kalau kamu ngomong di kedalaman batinku, terus di sini kok ya enggak ada. Ya kan, di langit lapis 7. Langit lapis 7 yang mana? Masuk planet Merkurius apa planet Pluto kan tidak ada. Jadi memang bukan aina, nggak ada di mananya. Jadi ra'aitu rabbi bi aini qalbi. Jadi aku melihat Allah itu tidak dengan mata ini. Untuk di mana itu kan pakai mata ini, tapi pakai mata batin. Mata batin itu nggak ada di mananya loh. Pacarmu ada di luar negeri, bisa hadir di sini. Sudah mati, sudah nggak ada fisiknya pun dia bisa hadir tiap hari di sini. Itu nggak ada ainanya, sudah nggak ada di mananya. Dia sudah di mana-mana. Kamu melihat kemana pun ada dia. Meskipun hakikatnya dia nggak ada di mana-mana. Oh itu abot nih. Nanti diulang lagi ya rekamannya. Iya, bolak-balik gitu harus kamu ulang. Nanti ini kalau nggak diulang bahaya kamu. Tiba-tiba ceramah kayak gini jamaahnya sumpek. Oke ya, pokoknya ini nggak usah dipakai khutbah Jumat. Ya, jangan khutbah Jumat hari ini temanya khulul itu masalah. Saya ingat dulu dosen baru ngajar mahasiswa baru, mata kuliahnya akhlak tasawuf. Pertanyaan, pokoknya yang ngajar gini-gini lah, ada teori-teori tasawuf. Nah, pas ujian soalnya tulis apa yang dimaksud hulul. Nah, karena mahasiswanya mungkin nggak pernah masuk, nggak pernah belajar, dianggapnya soalnya salah ketik. Dianggapnya harusnya bukan hulul tapi halal. Jadi jawabannya hulul adalah sesuatu yang boleh dimakan. Jadi ya wis ora apa-apa. Jadi soalnya dianggap salah ketik ya wis, ndak apa-apa lah. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ana man ahwa wa man ahwa ana. Nahnu ruhani halalna badnan
Fa'idha absortani absortahu. Fa'idha absortahu absortana. Jadi aku adalah orang yang mencintai dan sekaligus yang dicintai. Dan orang yang dicintai juga aku, kan itu. Waman ahwa ana. Nahnu ruhani. Kami adalah dua entitas, dua roh, halal nabadnan, yang kami sama-sama menempati satu badan. Fa'idha absortani, ketika engkau melihatku, absortahu, engkau melihatnya. Fa'idha absortahu absortana, ketika engkau melihatnya, engkau melihat kami. Jadi ada film India yang kalau kamu lihat suamimu, lihatlah Tuhan di situ. Yang penggemar film India mesti langsung ngerti. Yang diam aja mesti diam-diam, jangan ngerti, khawatir dianggap. Jadi kalau kamu lihat saya, saat itu juga sebenarnya kamu lihat Allah. Karena dalam diriku ada Allah. Nahnu ruhani, kami ini di dalam diriku ada dua entitas, dua roh yang bertempat di satu badan, nasut dan lahut tadi. Jadi kalau fa'idha absortani absortahu, kalau engkau lihat aku, engkau pasti melihatnya. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah padaku, kamu berarti salah paham terhadapku. Ini sebenarnya teori ini luar biasa untuk mbok kita sesama manusia jangan gegeran, jangan bunuh-bunuhan. Ketika Allah bilang kutiupkan ruhku, ya kan, wa nafakha fihi min ruhi, itu untuk semua manusia, tidak cuma untuk muslim dan mukmin saja. Maka rukunlah, lihatlah Tuhan dalam diri siapapun. Nah, itu sebenarnya arahnya ke situ. Kritik pada orang-orang zaman itu yang dianggapnya yang Arab itu lebih istimewa. Tidak, sama aja. Yang Persia juga, yang Arab juga, semuanya dalam dirinya ada Allah di situ. Allah sendiri yang bilang. Jadi ini maunya para sufi. Maka bagi banyak ilmuwan, ajaran Islam yang paling mudah diterima bagi yang non-muslim di luar Islam itu level sufinya. Kemana-mana bisa masuk. Karena memang ajaran-ajaran kemanusiaannya agak tinggi dibandingkan yang fikih. Fikih itu kan agak kaku. Jadi kalau ada yang tanya jumlah umat Islam sekarang, kan ada kemarin rame-rame, jumlah umat Islam sekarang berapa? Itu tergantung versi sufi apa versi fikih. Ya kan, kalau versi fikih pun itu fikih aliran mana dulu? Ya kan, karena fikih itu kadang aliran A, aliran B, yang ini dianggap kafir, jadi nggak masuk muslim. Yang benar yang ini aja, jadi jumlah umat Islam sebenarnya sangat sedikit kalau pakai fikih. Kalau pakai tasawuf bisa jadi semua di dunia ini sebenarnya ya Islam. Muslim kabeh, sedulure kabeh, podo-podo menungsane, kan gitu. Sama-sama dalam diri mereka masing-masing ada Allah. Yang membedakan apa? Gradasi cahayanya. Bukan urusan formalisme ibadahnya. Sejauh mana jiwanya terang, sejauh mana dia dekat dengan nanti yang namanya Nur Muhammad. Kita lihat lagi. Ya, ma zajat ruhuka fi ruhi kama tamzajul khomratu bil ma'is zalal fa idza massaka syai'un massani fa idzan anta ana fi kulli hal. Bercampurlah ruhmu dalam ruhku sebagaimana bercampurnya khomer dengan air bening. Ketika sesuatu menyenggolmu, menyentuhmu, maka ia juga menyentuhku. Fa'idzan anta ana fi kulli hal. Berarti engkau adalah aku dalam setiap kondisi. Ini awal-awalnya. Sampai kemudian puncaknya ini. Ana
al-haq. Ini kelihatan luar biasa, padahal kalau kamu pahami harusnya setiap Muslim nyampe ke level ini dengan pemaknaan tidak seperti pemahamanmu selama ini. Ini kan biasanya kamu pahami terus aku adalah Tuhan. Sesederhana itu, padahal maksudnya bukan ke situ. Kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Yang pertama, di tulisan-tulisannya Al-Hallaj di At-Tawasin itu dia membedakan hak saja dengan al-haq. Maka bukan ana hak, tapi ana al-haq. Jadi kalau al-haq itu sama kayak lahut yang ada dalam diri manusia tadi. Itu kayak kalau itu kebenaran kecil. Makanya di situ di narasinya tak tulis pakai huruf kecil biar kamu nggak salah paham. Jadi kalau al-haq itu manifestasi dari kebenaran besar dalam kebenaran kecil yang kontekstual. Arahnya nanti ya itu kebenaran juga sih, ya itu Tuhan juga sih, tapi dia Tuhan kecil dalam tanda petik. Manifestasinya Tuhan dalam dunia ini. Jadi dia bukan Tuhan yang sejati. Jadi al-haq itu nanti akan menuju pada hak. Sama lahutiyahmu, aspek ketuhananmu, sebenarnya dia merindukan lahut yang sejati, Tuhan yang sejati. Hanya saja sering terhalang oleh nasud, oleh kemanusiaan. Maka buang kemanusiaanmu, maka lahutmu akan cepat ketemu dengan Tuhan besarnya. Nah, jadi hak dan al-haq beda. Maka Al-Hallaj ngomong al-haq, bukan ana-haq. Jadi al-haq itu tajallinya, manifestasinya, bukan Tuhannya itu sendiri. Terus ana al-haq kalau bagi Al-Hallaj, ya ini la ilaha illallah itu. La ilaha illallah itu satu-satunya yang layak Tuhan hanya Allah. Bahkan aku pun tidak ada. Jadi yang disebut aku ini sebenarnya tidak eksis. Jadi utuhnya la ilaha illallah kalau hanya satu ana, yaitu Allah. Bahkan ana yang ini, yang ego ini, enggak, dia juga hanya menghalangi. Jadi Allah lah yang absolut, kita yang relatif. Kan itu kalau pakai teorinya Ibnu Sina kemarin. Allah yang wajibul wujud, kita hanya mungkinul wujud. Kita hanya mungkin ada. Ada kita tergantung Allah. Kita yang sejati itu berarti apa? Ya Allah, wong Allah kan yang bikin kita ada. Jadi kita itu tidak ada yang sejati hanya Allah. Maka kebenaran yang paling esensi, satu-satunya yang ada hanya Allah. Ana yang manapun itu hakikatnya nggak ada. Satu-satunya ana yang ada hanya ananya Allah. Wah, ini jerunah kian. Jadi kamu sebenarnya nggak ada. Kamu ada karena Allah mengizinkan kamu ada. Kalau Allah nggak mengizinkan ada. Kamu dulu nggak ada, terus dibikin Allah ada, terus besok nggak akan ada lagi. Dari ada, dari tidak ada, jadi ada, terus nggak ada lagi. Sebenarnya keadaan ini dari mananya? Dari Allah. Itu yang jadi dalilnya Al-Hallaj. Jadi Allah itu meletakkan dalam tanahnya Adam itu ruhnya, citranya. Wa khalaqa Adama ala suratihi. Nah, ketika citra ini diambil, Adam tidak ada lagi sudah. Ketika ruhnya ini diambil, Adam tidak ada lagi. Kemana kembalinya ruh? Ya ke asalnya, ke Allah lagi. Nah, jadi ketika Allah akhirnya apa? Kalau Allah hadir dalam dirimu, itu berarti yang mungkin ketemu yang wajib.
Ya mungkin pasti lenyap, tidak mungkin ada. Kayak setetes air ketemu laut, saya gambarkan tadi. Kayak gambar cewek cakep dengan cewek cakep beneran. Tidak ada gunanya gambar, ngapain? Iya kan? Nanti kan disempurnakan oleh Ibnu Arabi itu ya, yang wahdatul wujud. Aslinya hanya Allah, yang lain itu hanya gambar-gambar. Kayak kamu, misalnya masjid ini kaca ya, tembok-temboknya kaca semua, kamu berdiri di tengah-tengah. Gambarmu kan ada di sana, ada di sana, ada di sana. Gambar-gambar yang ada di sana itulah makhluk. Dia cuma cipratan dari wujudnya Allah. Allahnya yang sejati ada di sini. Jangan fokus di sana. Itu wahdatul wujud. Jadi kamu itu cuma tampilan, cuma manifestasi sebagian dari dirinya Allah. Yang sebelah sana gambar pundak sebelah kanan, yang sebelah sana kelihatan pundak kiri, kaca yang atas kelihatan ubun-ubunnya, kaca yang bawah gambarnya kaki. Dan realitas alam semesta semacam itu. Yang agak sangat mirip dengan gambarnya Allah, mungkin kaca bagian depan itu manusia. Yang paling dekat, mungkin di sana pohon, binatang-binatang, semua kan ada pancarannya Allah. Itu wahdatul wujud. Nah, kalau hululnya al-halaj itu ya berarti apa? Ketika setetes air menyatu di laut, jangan harap setetes air ini masih ada. Pasti dia sudah habis, tidak ada ceritanya lagi. Sehingga yang ada sekarang tinggal Allah. Maka ana al-haq. Nah, itu yang ngomong bukan lagi al-halaj, tapi dalam tanda petik Allah. Nah, ini nanti di beberapa kajian itu yang diomongkan al-halaj tadi ada loh dukungan ayatnya. Misalnya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ya kan? Ternyata Allah sendiri sudah bilang, sesungguhnya analah yang Allah. Kalau ada anallah, maka tidak ada gunanya lagi ana Faiz, ana kamu, ana Masjid Sudirman, ana Takmir, nggak penting. Yang ada tinggal innani anallah, ana al-haq. Ada juga surat Fusilat, innahu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Itu berarti apa? Ya ada di mana-mana. Itu tidak perlu dijelaskan lagi. Meliputi itu berarti ya kayak apa ya? Jaket ini, kalau ini ada HP, tak giniin, itu berarti jaket ini meliputi HP. Tidak mungkin ada bagian kecil pun dari HP yang tidak kena jaket itu. Itu meliputi. Berarti dalam segala hal ada Allah di situ. Dan Allah sendiri bilang, ini nanti yang dipakai sesi tijenar, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengannya dibandingkan hablil warid itu ini. Jadi nadi yang di leher. Ya nadi yang di leher ini kan kuncinya. Kalau nggak percaya kamu nyari silat, coba dikit aja seret gitu. Ya, cobaan dikit ya. Itu maksudnya apa? Loh, lebih dekat dibandingkan nyawamu sendiri. Aqrabu ilaihi min hablil warid itu. Berarti apa? Ya Allah itu ada dalam diri kita. Wong sama ini aja ya lebih dekat, kurang dekat. Kamu sama pacarmu dalam-dalamnya kan paling cuma nempel. Itu lebih dari hablil warid. Jadi nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Oke. Dan seterusnya lah, nanti ngajinya panjang kalau dibaca satu-satu. Termasuk yang terakhir itu wama romaita idromaita walakinnallaha roma. Kalau kamu melempar, bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Kalau kamu minum, ya sayangnya aku belum nyampe makomnya, jadi belum nyampe wama romaitanya.
Kalau sudah hulul itu saya bilang tadi, kalau kamu ngomong itu ucapannya Allah, kehendakmu kehendaknya Allah.